Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna minadz dzunubi dzamban la yukaffiruhu illal hammu fi talabil ma'isyah. Ya, jadi sebagian diredaksikan minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Jadi sebagian dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar, tidak bisa dihapuskan oleh sedekah, tidak bisa dihapuskan oleh misalnya wiridan. Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya kalau kita serius atau kepikiran, hammu itu kepikiran mencari maisha, mencari rezeki. Jadi sudut pandang itu penting. Jadi kita yang sedang istighosah atau kita yang sedang pengajian atau mungkin kita sedang jadi ustadz, itu melihat orang mencangkul, orang ke pabrik, orang di aktivitas pekerjaannya, itu harus kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya sedang minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Alim ben dadi wali kudu hafal dibak mbek berjanji. Saya itu mulai kecil itu menghafalkan dibak dan berjanji. Karena itu prasyarat jadi wali. Tapi lama-lama dibak dan berjanji sekarang dibaca sebagian orang ya karena profesi, sebagian orang macam-macam, tapi itu tetap baik, tetap baik. Saya punya pengalaman ketika mengkaji tafsir karena itu sesuatu yang saya bidangi, saya tekuni. Kenapa Nabi Ibrahim disebut makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniya? Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena secara lahir di antara dzurriyyahnya ada yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan yang jalur ini, jalur Yahuda ini memaklumatkan bahwa mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Nasrani karena sama-sama orang Yerusalem, orang Nazaret juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kalau saja tidak datang seorang Muhammad Rasulullah SAW yang memaklumatkan diri bahwa Ibrahim adalah Hanifam Muslim. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu ada sedikit problem. Lalu dia anaknya siapa? Karena dia hidup di Mekah. Tentu orang Arab bilangnya dia, bukan beliau. Hidup di Mekah itu orang jahiliyah. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Buktinya Ibrahim pernah di Mekah, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti lagi ada sa'i. Di situ sejarah Siti Hajar nyari air sampai 7 kali. Setelah itu terlacak bahwa Muhammad yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz corong Jawa Kemelindi datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk dzurriyyahnya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak, namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan, misalnya ada tamu Raja Salman katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat. Karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si Ustadz tadi datang begini. Saya itu masih hafal teksnya. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna ala nafsika, fi nafsika aliyya syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Makanya terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh. Kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama Anda karena Anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan. Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layyinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Tidak wae Fir'aun wajib sopan, tidak wae aku sopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun dan Musa dan Harun diharuskan qaulal layyinan. Tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae qaulan layyinan apa maneh dakwai padha-padha mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu
qaulal layyin. Ya, saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan. Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz, ke penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil ard. Jadikan saya sebagai pengelola hasil bumi. Inni hafizun alim, saya ini orang terpercaya, saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang inni hafizun alim. Awal ketidakbaikan di semua negara itu pasti karena maksiat. Maksiat itu mengganggu. Orang geger sama istri ya karena maksiat. Terus banyak kecelakaan itu rata-rata kata Pak Polisi juga karena maksiat. Jadi orang overdosis atau dalam keadaan mabuk nyupir. Terbesar kecelakaan itu jarang karena ngantuk. Terbesar masih karena pengaruh apa? Narkoba. Pembunuhan juga sama. Orang Indonesia itu mudah sekali memaafkan temannya, tetangganya. Tapi kalau sudah efek dari narkoba, bunuh itu jadi mudah. Agama puncak alime wong sebenarnya semuni wallahu alam. Sekaya Imam Suyuti, Imam yang kekakuati nafsir alif lamin ya Allah alamu bimurati bidzalik. Puncak agama frustasi. Loh sama nak cerita ini pun permainan ilmu kelas tinggi. Puncak agama pada akhirnya subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Puncak agama itu akhirnya mbok ora roh. Sama tak cerita deh. Malaikat itu rak pol-polan parek mbek pengiran. Wong jare ini malaikat wong paling parek. Iku wae janggal mbek keputusane Allah. Ketika Allah di keputusan ini jailun fil ardi napa? Khalifah, aku iku gawe pengganti ning bumi sing rupa manusa. Iku pertama reaksine malaikat sepundi? Dianggap keputusan sing kontroversi. Sian. Mulane malaikat yo protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad disul. Gusti, jadi reputasi ini tukang mengalirkan darah. Malaikat bener, manusa mulai zaman pertama Qabil Habil. Generasi pertama paten binatan apa mboten? Qabil mateni ha. Negara paling demokrasi, paling modern kados Amerika, penggaweane nggih ngebom teng Irak ya wong mau mati bolak-balik. Wong paling modern penggaweane jebule enggak jauh-jauh dari masalah darah. Wong soleh-soleh atas nama soleh ya do ngebom bunuh diri ya enggak jauh-jauh dari wayas ikut di timah. Sing soleh cek ora soleh, pokoknya ya enggak jauh-jauh dari wayas ikut timah. Bahwa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad sulah padha-padha khalifah layak kula Gusti. Penggaweane maca tas. Nyatane jawabane pangeran ora nerangno, mergo ngene-ngene ora. Jawabe pangeran enak. Ini alam malah tak lamun kowe ora apa. Wa ilam taku dari Madinah. Sebenarnya orang pakai kultur daerahnya kalau ada maksiat itu ya mustahil itu karena Nabi itu maksiat ama ya situ ya bayar pas ya situ bayar kah lima apa amani tak malah ya situ di arti ya bahwa mustahil misalnya Alawiyah di Mekah formal misalnya di sini seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan. Yaitu bil hikmati wal maidatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip niru Kanjeng Nabi. Kalau dalam istilah Sayyid Umar Hafid, faruhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awsa wa asra. Kalau kamu bisa tawassul dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan beliau bisa datang ketika Lailatul Mi'raj untuk hormat Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, faruhu Muhammadin awsa'u asra, kata beliau. Jadi bisa datang di kapan saja, di mana saja.
Jadi jenengan meskipun di Indonesia tidak usah khawatir, kita semua ini dilihat Rasulullah SAW. Dan cara lihat Nabi itu gampang, tidak kayak kita. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairul lakum. Saya kalau masih hidup juga baik untuk kalian. Anda bisa cerita hadis dengan saya, sering bercengkrama. Dan ketika saya wafat, kata Nabi, saya sudah dekat sama Allah Ta'ala. Kalau melihat kamu baik, saya muji Allah. Kalau melihat kamu salah, saya mintakan ampun. Makanya saya ini jenis kiai yang jarang istighfar. Ini bukan karena sombong. Saya ulang lagi, bukan karena sombong. Saya itu pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Itu di antara khasnya itu jarang berdoa. Misalnya. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang berdoa? Selagi saya ngajar, kata beliau ini. Selagi saya ngajar, itu masuk hadis ala khulafai rahmatullah. Waman khulafau kaya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Jadi kalau saya baca Bukhari, otomatis dapat doanya Nabi ala khulafai rahmatullah. Timbang kamu doakan nangis-nangis gak jelas mandinya, mendingan mulang gitu. Terus kedua, doa hamalatil arsy alladzina yahmiluna al-arsya man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati oplosan ya, itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenang gitu, karena ini yang on time ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga, ya sudahlah, kita memang fa'inayadawahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, enggak bisa kita sendiri. Kita sekarang zaman akhir lucu, tambah ngerasa soleh, tambah ngerasa kudu untuk akeh. Loh kok aneh, wong soleh kok orientasinya akhirat malah dunia. Jadi zaman akhir kok wajo. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunia kudu untuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, kan? Ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten iki, kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam templek 200.000, mubalek sing ra kiai musangon 2 juta, kula ora tersinggung wong barang dunya wae. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam tok 2 juta, grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo? Iku dadi PHK iku ngono. Nah golek ridane Allah ya wis dunya dianggap sepe. Kudu dilatih. Jika kita dilatih astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin, semuanya begitu. Jadi orang itu punya tanggung jawab publik. Orang ego. Lha wong mukmin liya kon njalukno mukmin liya istighfar kok malah ana kelompok penggaweane ngafirno nyalahno. Iku sunah Rasul kondi. Wong aku rapati cocok lawan istighfari mereka mergo walil mu'minin wal mu'minat. Kadang yo getun tak istighfari jebule miso ya. Tapi kan yo ora oleh ngono, iku perintahe pangeran. Istighfar kok getun terus piye? Tapi mbok yo ndek empati lah, napa? Empati lah. Mbok yo sing ndek empati lah. Kita kan istighfari mereka juga, bahwa mereka juga istighfari kita, sehingga hidup itu at-tawadi wa tahabi, saling mencinta. Nabi pernah mengatakan, kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu nak uang koyok kue mesti rapaham, tak jamin rapaham. Maksudnya piye? Ya iman tapi rapaham. Ya saya kita paham, no maksudnya Nabi. Kue kenal Ruki, kenal Mustafa, itu ada gunane. Tapi nak sujud itu ada gunane. Sampai neng akhirat dia itu yang lebih apik dibanding dunia saya. Ojo kok terus aku nak wis sholat sedurunge subuh terus dua kapitalis. Nah. Kowe nak wis ngono iku matilah. Iku insyaallah mlebu swarga. Lane kan akan malaikat bacaan ayat iki. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah. Jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat. Jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu tuh wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran?
Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning pundi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekeki ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amala. Terus Allah mirsani ndi sing lulus ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam mbek ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Niki Mansur sing santri ben ketemu jin maca surat jin, bareng kena angin buanter melayu. Aku lan ate dibudeni duga niku ora perkara ngalim ku, mangkel aku kan luwih seneng dihormati mergo wong alim ora. Ana wong kejinan, mbek dukune ra wedi, bareng tak tiliki jine wedi. Jare dianggap aku luwih top niku. Wah, macane wah. Darani sama-sama jalalen nak kena lho dianggap Gus wae ujine wedi wah sembrono. Aduh. Lho kene ya didol. Ah sing gedhe akeh gane. Aduh, sabar nih. Wah, kayak sing ngedol ini. Ya payu ya. Payu. Allah karim. Niki wonten seorang wali sing sering wiridan niki itu bahkan diaras dicatat. Lan ini kula waca terus sekaligus napa ngakhiri niki nggih donga niki. Terus niki anggap mawon kula donga awal napa? Awal napa? Muharram. Nggih tesih awal. Lagi awal arek delok-delok to. Nah awal tanggal ya siji. Lah awal puluhan ya Ramadan awal iku maknane loro telu ya jek napa? Awal. Lah nyatane akhir Ramadan dihitung tanggal 21. Ora kudu tanggal apa? Tanggal 30. Ngono kok geger. Mun ge kula waca iki bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma khalaqa wa adada ma huwa khaliq wa zinata ma khalaqa wa zinata ma huwa khaliq wa mil'a ma khalaqa wa mil'a ma huwa khaliq wa mil'a samawati wa mil'a ardihi wa misla dzalika wa nafa dzalika wa adada khalqihi wa zinata arsyihi wa muntaha rahmati wa muntaha kalimati wa ma balagha ridahu hatta yarda wa idza radiya wa adada ma dzakarahu bi khalqu fi jami'i ma madha wa adada ma hum dzakiruhu fi ma baqiya fi kulli sanatin wa syahrin wa jum'atin wa yawmin wa lailatin wa sa'atin min sa'at wa syummin wa nafasin min anfas wa abadil abad min abad dunya wa abadil abad aksafan la yanqatu awwaluhu wa la yu'addu akhiruhu ya Allah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa a'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka ya Allah al-jannata ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika minan nar ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa nas'aluka ya Allah minal khairi ma salaka abduka rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma sta'adza minhu abduka rasuluka Muhammad wa nas'aluka ya Allah ma qadaita lana min amrin antas'ala akibata urustan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis la takilna ila nafsina tarfata ainin wa aslih lana sya'nana kullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ngaji lho. Ngajine niki bener. Ana sing ngaji paham, ana sing ora, ana sing ora paham bapak wis ben go ngerti nek syarat ngaji ku wis pokoke teko. Ya ana sing ora paham gaya paham. Ana sing ora paham yo pancen gaya ora paham. Ana sing paham kepengine mbuantah Mu'tazilah iku. Ana maca ra iso isane nyalahno. Yo wong akeh no. Wis ngono-ngono lah nggo rame-rame Islam ngono kok angel. Hanya ada orang rukuk kemudian ngentut. Itu salatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang salat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya. Salatnya batal apa enggak? Batal. Lah itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat? Jika kamu katakan batal, namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu.
Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salam. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu, kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Ngaji boleh barokah itu. Ngaji ya boleh ilmu, boleh barokah yang mana kipan aneh-aneh. Maksudnya nak ngaji boleh ilmu, lara acara istighosah boleh barokah. Ngaji kudu ora aku ora rido ngaji kok boleh barokah. Kudu eling hukum halal haram kudu eling ngaji juga boleh barokah. Ngaji ya boleh ilmu, rabbi zidni ilma. Ora ono ngaji kok rabbi zidni barokah. Ora ono babe dhewe-dhewe nak ngaji ya boleh ilmu. Aneh-aneh. Wong sumoco iki ra ngarah kena bala. Dijazah ini ceritanya Sayyid Muhammad tentang kitab Sayyid Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masya hafizana bi masya Allah kana ma lam yasa lam yakun wala haula wala quwwata dabal. Balane ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masya Allah kana ma lam yasa lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil azim. Terus alamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Terus Allahumma na'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyat ya narofi ala siratim. Yang jelas ngeten nggih tak warai dadi wong alim. Kowe nak ngaji kowe aja anut nafsu. Anut nafsu ngeten golek tema sing dadi solusi ku nuruti napa? Nafsu. Kowe ngaji ku anut kula, anut adate wong sing ngaji tenanan. Misalnya Imam Bukhari nyebut Muawiyah, qala Muawiyah radhiyallahu anhu iku wis top. Mergo nyuwun sewu Rafidhah, Khulatus Syiah ora mau nyebut Muawiyah, mergo musuhe Sayyidina. Dadi sakjane ngaji ku ketika Imam Bukhari nyebut Muawiyah wis bukti beliau iku kepengin kabeh ahli sunnah wal jamaah yaiku mahabbatu jami'i ashabin nabi. Napa? Nyenengi semua sahabat. Aja kok kowe ngaji ku oleh wayo terus mbok rungokno. Mergo kowe kepengin wayo. Pecundang ngene wae. Terus nyaur ning dunya ora iso nyaur ning akhirat. Ana cerita ngono terus seneng. Terus kowe ape nyaur utangem ning akhirat. Yo pecundang ngono rai-rai pecundang. Sono wong dosane akeh di sepuro. Terus bayangno ngono. Hidup poya-poya mati masuk surga. Aku roh ya, beb rai-rai ngene iki roh. Maksudnya ngaji sik lagi takok. Senengane gugat. Ya ngaji sik, alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. Kok ini ndak ora alim takok gugat. Mana sunahnya kalau Nabi madhep ngalor? Sesuk tak takokno, mana sunahnya cangkem elek? Kan yo ora ono. Angger wong kok mbok lama-lama mana sunnahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Nggak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan sana kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tempo. Begitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahallah salasan wa salasin wa hamdallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan. Terus kayak khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusyuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung. Ini gimana ini kok paket lengkap? Kan lama akhirnya. Lah wong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak, maksudnya yuk mikir makmum. Makanya diantara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, itu harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh.
Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Said Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Said Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya? Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus ya diamuk, cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tau wiridan ya diamuk, sunat ora tau mbok lakoni. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Ya biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng, biasa wae. Wae ngaji napa? Iku hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin njupuk donya sing tau dikekno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti maksa. Masyhur. Jadi zaman sahabat Muhajirin 3 teng Medina niku misale Ruhin gak di omah Mustofa dikeki mbek wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Medina. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, dunia sing mulu amal jenengan balekno nangis tersiksa, enggak ingin dikembalikan. Kowe perlu Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Waduh, pusing wis. Iki umat model opo? Ane alhamdulillah Kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Mulane kudu seneng sahabat. Dipilih kan pangeran ya ora goblok, mesti dipilihno wong-wong pilihan Kanjeng Nabi. Digolekno sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Dipilihno kowe, wes. Semulane pantes kowe ya urip zaman apa? Akhir Islam ini wis cukup lah. Di gampangannya orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis itu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa maghaliqun nari lan dadekno gemboke neraka. Jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kowe untuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Jadi neraka ora ana dalan kanggo kowe, mergo semuanya terkunci. Awaluha, makanya ini hebatnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, sukhtuwah misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Aku jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike yo, jogeman lewat pas neraka. Lah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya ya, ngono bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghaliqun nar, mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga, ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Jadi kan mesti liwat neraka Mas. Memang samu swarga gak liwat neraka sih, iku bahaya nak bukaan itu. Bahaya. Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghaliqun nar dawuh Sidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah taala, ngerti bi annahu ngene ngaji. Kelan sak temne Allah khaliqu sing gawe ndekne wa raziquhu lan sing maringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq mbek Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM eling opo iku. Eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah resiko you know? Sause roh pangeran fa atoa mengkono ati sapa wong hu ing Allah fa faqahu mengko nyocoki sapa wong hu ing Allah fi awamirihi lan boro-boro perintah Allah. Yes, kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor 2 wa arafalan kenal sapa wong asyetona ing setan. Ngerti bi ana lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mengko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Orang kenal malah terus akrab iku
Wa arafa lan kenal sapa wong al akhirat ing akhirat di ana lan satemene akhirat darul baqa omah keabadian fatola bah. Monggo goleki sapa wong ing akhirat bisti dadi zati kelan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafa lan ngerti sapa wong adunya ing donya bi ana lan satemene donya faniyatun rusak. Wa ana lan satemene donya darul mamarri mo omah guliwatan tok. Mengerti nak dunia mau liwatan tok farofado mongko buang sapa wong ha ing dunya ay taro katekse buang sapa wong ha ing dunya walam yakhut lan ora ngalap sapa wong minat ing dunya illa bi qadri saji kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat wa arafalan ngerti sapa wong al haqqa ing hak ay sawab katekse sing bener minal ahkami sing pro hukum fattaba mongko anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafalan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil ghaira sahihi dise barang sura bener fastana ba mongko ngerti sapa wong ing batil walam ya'mal lan ora ngamal sapa wong ing batil ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka ditutup ngono kudu yakin anul yakin kula lah nggih kepingine kula pokoke pas liwat tuh pas tutup cukuman iki liwat pas apa misalnya bukaan ya sing terbang ae dadi kang liwati ruwet nang liwati wis ruwet. Ad-dunya mal'unun ma fiha illa aliman aw muta'alliman wa ma walahu. Ada yang illa zikrawah wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknat. Seluruh isinya dunia ini terlaknat kecuali orang yang alim, kecuali orang yang belajar atau yang dekat-dekat situ. Nah, kenapa terlaknat? Itu ibarat kita orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi itu presiden, itu kan ngawur sekali. Masa orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi presiden? Kita hidup di BSG nggak tahu kalau pendirinya misalnya Pak Kures Habib Ali, nggak tahu kalau ustadznya Pak Arifin, Pak Wafa, itu kan ngawur sekali. Nah, andai kan tidak ada pelajaran, maka kita nggak tahu kalau Tuhan kita Allah itu kan ngawur sekali, nempat di buminya, makan rezekinya. Kita menikmati fasilitasnya, tapi nggak tahu yang punya. Nah, sehingga di sini kadang orang-orang humanis protes, masa orang-orang kafir yang amal nggak diterima Allah, agama ini kok kayak sadis. Sebetulnya bukan gitu cara pandang. Bagaimana diterima sementara mengamalkan harta yang tidak miliknya? Itu kan ibarat saya punya uang 1 miliar, terus disedekahkan Pak Wafa ke Pak Arifin, terus dia bilang ini dari saya, tolong diterima. Pak Arifin bilang makasih, dunia mbahmu, kan gitu kira-kira. Ya jadi itu logika kenapa ngamalnya orang kafir gak diterima, karena gak ngakui yang punya. Ya. Jadi ibarat saya nempat di sini nginep terus terima kasihnya sama Muntahar, nggak sama Habib Ali, memangnya dia yang bikin gitu. Jadi orang nggak kenal Tuhannya itu buruk sekali, mal'un. Nah, bisa kenal Tuhannya dimulai dari mana? Illa aliman au muta'aliman, yaitu harus proses belajar mengajar. Mau tidak mau. Makanya setiap ilmu, makanya saya tadi rembukan sama Pak Arifin, semuanya harus atas nama ilmu. Ibadah itu nomor 2, akhlak nomor 2, semuanya nomor 1 itu ilmu. Sekali ilmu ini hilang, maka semuanya hilang. Hanya di Quran dimulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal. Ketika Allah mensifati dirinya akram, alladzi 'allama. Orang terbaik, paling akram, paling karim, paling dermawan adalah zat sing alama, mengajarkan. Makanya kata Nabi, tidak ada sedekah sebaik kalimah yang ditemukan orang muslim, dan kalimah itu kalimah bijak kemudian diajarkan ke muslim yang lain. Itu disebut afdhalus sedekah. Karena ini mengawal Islam. Jadi saya alhamdulillah semenjak kenal jenengan semua, entah berapa kitab saya selalu bawa ke sini supaya hubungan kita ini bil ilmi. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin baru saya buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wahid, putranya Gus Wahid. Mbah Hashim sampai barokah begitu, di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang ya pernah santri, gurunya banyak. Karena orang ya pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hashim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi ya saya kira ada yang bodoh kan, tapi bisa ngakhiri bodoh ini. Ada orang kancaku nih. Kancaku melarat jadi kiai dikandani Mbah Mun. Cung melarat gak apa-apa dhisik yo melarat. Santrine kurang ajar. Jenengan saged ngakhiri, Mbah. Tadi cerita padha melarati padha, tapi jenengan kan saged ngakhiri. Lah kula iki saged kok. Santri kurang ajar.
Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lari yen tau larat, tapi kuwatir dikonokno santriku. Jenengan saged nyakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso. Nyakhiri. Berarti cocok lah ya. Ambek melarat terus akrab lah nganti. Singkat cerita karena Mbah Hasyim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hasyim ngaji sama beberapa guru. Cara saiki ya guru ibtidak, guru sanawi lah. Sanawi riyen maksudnya mboten sanawi kurikulum ya sanawi. Mari istilahnya padha ya. Negara gawe istilah nang numpang sanawiyah aliyah padahal dhisik sedurunge ana negara gawe istilah ning mak pondok iku misale nak alfiyah awal sanawi nak alfiyah tinggi iku aliyah padahal aliyah dhisik tamat aliyah iso maca Fathul Muin aliyah kurikulum salatan tetapi istilahnya padha aliyah nggih betul tamat aliyah sarang iso maca Muin ya aliyah Lirboyo sing aliyah dinia sing aliyah kurikulum ya mbah itu karo. Singkat cerita itu setelah Mbah Hasyim dari Mekah alim, sing dulu gurunya karena Mbah Hasyim sudah jadi Syekhul Masyayikh, yang dulu gurunya udah mondok menan yang Mbah Hasyim. Ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin. Saya tidak sombong lah. Dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidak, sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan jeneng kula yen ati cilik mesti nate diulang ustaz-ustaz napa? Pondok. Setelah saya alim ustaz-ustaz itu ngaji saya. Ya kan ya normal saja ya saling menghormati kula nggih nyucup, mereka ya nyucup saya. Ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hasyim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hasyim itu setelah sekian bulan itu gurunya do kaget. Ini yang cerita Gus Solah. Gurunya tuh kaget karena tiap pakaian numpuk. Di sini kan saya naik nangger pakaian rusak ada kok sumur, pakaian rusak ada kok. Nah saya kan wong engke duwe bak pakaian kotor nang kamar masing-masing. Narian kan mboten. Angger didakok sumur to Pak didakok napa? Itu Mbah Hasyim dicuci. Kalau jam 2 malam sama Mbah Hasyim dicuci yang pakainya guru-guru. Dicuci, disetrika terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Sesuai guru-guru itu sempat do GR mereka. SPP awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santrine karena mereka wis kiai dadi sempat GR. GR gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Dadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok iso. Biasanya santri ora pangerten. Diteliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hasyim yang sekarang gurunya mereka. Nangis gini. Ya Allah, Mbah. Ya Allah, Gus. Nang Gus Hasyim Mbak Sari dhisik wong alim. Hasyim Asyari. Mbak Sari itu yang Demak, tapi Demak sing mepet pro dadi ngroto mriki. Nggih turunan tiyang mriki tiyang Jogja. Turunan Mbah. Ya pokoke mriki turunan Bandur Mbah sinten Pangeran Benowo nggih tiyang Jogja. Tapi Jogja palsu sing dhisik wong Demak ngono ke GR. Maksudnya Jogja sing alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura, mereka tetap tua Pantura, gak oleh GR. Mau Islam anane ning Pantura se wali-wali ning. Tapi kadang ya ono sing moro Yogya, Sera Putu ning Yogya. Baliknya ning Jombang macam-macam. Memuangis. Ya Allah go sampun ngoten. Mbah Hasyim menjelaskan tadi. Kula niku isin jenengan ngaji teng kula, jenengan niku guru kula. Dan kula boten beban kalian pangeran, kula kepengin main jenengan. Itu nyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Buangga utusan Kemenak, buangga utusan kabupaten, buangga pol. Skumolu. Ini Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan. Ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk. Itu bagus istiqomah. Tapi itu masalah kata Bapak. Akhirnya enggak kaderisasi. Itu istiqomah apa enggak mau diganti orang lain ya? Orang soleh itu kudu ono ngawure wong soleh lho tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena ada anak jinakno Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis semua. Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu.
Tapi wani gak gede anak jenenge Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama nabi. Jadi banyak nama nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono iku. Wah, matekno. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Wong kula nate damuk bojo kula ndekne ngamuk ora perkara salahku. Perkara wis ngamuk aku ora susah. Wis salah dikandani ora tau susah ta nyesal. Oh, tambah parah ya. Parah. Kula nak termasuk kiai, cara wong akeh kula termasuk kiai gedhe. Kula bolak-balik ora di gula sak gawenan kopi bolak-balik. Tapi kula ya kiai wong saya nggo gula bolak-balik. Terus angger kakean wis dihisab takekno wong. Kadang istang lali lara. Suatu saat ora di gula blas. Ya sering bolak-balik mboten. Terus tak takoki. Kowe ora rasa dadi ulama. Dadi ulama susah ora oleh. Aku wis dikandani kanjeng Nabi, watake wong wedok yang ngene iki. Sehingga pengamuk anggap sesuai ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku susah kuning iki. Nak kira ngamuk malah aku susah. Hadis sing nerangno wedok ngamuk anu sokeh ta ora. Berhubung nyatane ke ngamuk berarti hadis itu ya sokeh. Yusufi ilman. Ini saya ijazahkan kepada Gus-Gus yang muda. Saya ngijazahi Mbak Idris gak berani. Tak ijazahkan ini sama Gus Aziz. Mbah Hamid dulu masyhurnya itu supaya orang-orang tua ini yaltamisu fi ilman. Itu yang orang-orang sepuh itu kalau sowan beliau disuruh ngapalkan Quran. Ada yang 2 tahun mati, 4 tahun mati. Sementing kata beliau, kata Mbah Hamid sini, sementing kowe nuju golek ilmu, cung. Termasuk Pak De Bukhari yang orang Lasem itu juga ngapalkan Quran. Ada yang 6 juz mati, 9 juz mati. Karena Mbah Hamid ingin semua orang itu yaltamisu fihi ilman, bahwa dalam kehidupan ini mencari-cari apa? Ilmu. Meskipun beliau tahu secara teori nggak sampai umurnya. Makanya kalau suwun lah, yang sepuh-sepuh ini juga terus daftar wali nanti, terus belajar. Tapi jangan buku yang menyesatkan. Nah, kenapa begitu? Karena ulama dulu tuh ingin semua orang itu melakukan hasanatin qad qadoha wa hasanatin yang tadziru. Tapi Rasulullah karena tahu kalau orang terlalu kepedean itu masalah. Terus Nabi juga ngendikan wal mu'min baina makhofaten. Orang mukmin dalam ketakutan dua, yaitu baina ajalin qad madha la yadri mawahu qadin fihi mawahu saniun fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawahu qadin fihi. Itu betapa Rasulullah itu jami'ul kalim, orang yang kalau ngendikan itu mudah difahami. Tapi kamu jangan selalu gembira, kamu itu punya dua ketakutan, dihimpit dua ketakutan, yaitu ketakutan masa lalu kamu, yang kamu tidak tahu Allah akan memperlakukan kamu kayak apa, dan ajal yang akan datang kamu juga gak pernah tahu nanti kamu diperlakukan Allah kayak apa. Makanya terus ulama-ulama kalau ngarang itu biasanya dibabkan kitabul khaufi war roja. Jadi rojaknya karena al mu'min baina hasanatin, yaitu hasanatin qad qadoha wa hasanatin yantaziruha, tapi juga al mu'min baina makhofaten baina ajalin qad madha la yadri mawahu saniun fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawahu qadin fihi. Sehingga orang Islam semuanya stabil, ada khauf, ada rajal. Dan itu lagi-lagi di kitab Ihya, kitab yang dimulazamai Mbah Mun, dimulazamai Mbah Hamid. Saya sampai sekarang masih terus belajar Ihya. Nara iso yang ngerpek. Saya sampai sekarang masih masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367, juznya 3 di kitab Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak
benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran. Sudah saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Betul, ketika ada orang tanya Mbah Mun, saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabnya Mbah Mun tuh unik. Sementing ojo ngosor sholat. Engkau ya ojo niat jamak, atau kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya, karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa kosor tidak boleh? Karena kosor itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia kosor itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat, ekstrim mana? Merubah sama menunda? Ekstrim merubah kan, karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim, tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur kodok. Kalau jamak takhir kan, tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur, ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang, ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi, tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar, karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Medina. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik enggak, jalin nusuk, sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak, karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji, bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi, kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan, masakoh. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan, resepsi jamak, ribet, wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak. Ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah, pertanyaannya,
Jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau kosor karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya, nak kue ra mesti benere, jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak kosor. Juga tidak jamak takdim karena kosor ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti itu. Bahkan kalau nate mau riwayat la syai'a aqsamu min dhahri iblis min farakhil mu'min. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menghancurkan iblis kayak farakhil mu'min. Senenge tiyang napa? Wong nak seneng ku rido mek kodok-kodok. Seneng macam-macam, ana sing seneng karena punya materi, seneng dadi mantu kiai, ana sing seneng untuk duit macam-macam. Yang penting aja seneng mergo untuk SDSB, paham ya? Kesenangan orang ulama itu beda cara seneng karena mereka penjaga agamanya Allah. Dia seneng carane macam-macam. Misalnya jenengan seneng Indonesia. Ya negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetep sugih wak saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara dinti ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia itu dikorupsi ene ana tetep sugih. Hebat mboten Indonesia. Oh niki mboten kok dukung korupsi mboten. Nyifati kekayaan Indonesia. Pokoke sementing akibate ku seneng. Wis nyifatine keliru-keliru lah, pokoke akibate ku seneng. Ini ajarannya Abdul Hasan As-Sadi. Saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh enggak, sudah maju lah. Maghrib enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najisnya boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih, jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasru sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nangke alim ngono tenan wis dokter tafsir sah. Engko tak iki sudah dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu gak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh gak dibawa? Boleh, bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh gak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk
banat lagi faida amintum fadzkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau gak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangiin, terus gedangnya bepangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jumlah harus menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat, itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala adfamani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamane ngene. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Saya tadi dinasihati Mbak Firdan, muka-muka hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbihul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu ini, innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah. Cuma butuh saran, dan itu saya. Jadi saya tahu sama semua itu mencintai Quran. Mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena gak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah. Bahkan beli kitabnya kadang gak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah. Oh itu harganya tidak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah kesulitan itu sebab ngaji ikut kalau nggak paham dirukok rekamannya sudah. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan. Nah, makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir aku wong pinter. Dasar kritik, ngono, rasa, dasar pasir, rasa ngono, yang penting kita bisa wae, tapi udah seru. Punya asu, ini jadul kan gak jelas. Cara aku nggak sopan, nanti bangunnya asu kan kewan tertentu. Janji umat apa kan kira jelas, digoleki kampus juga angel. Itu kosa katanya pola apa topo kan kira jelas. Mau ditulis ekspresi kebencian, ngono. Kan kalimatnya kan. Nah semuanya itu maksudnya asam, uang gak manis itu. Soalnya itu mau beri kejutan. Semuanya. Enak nih belah daerah pulau akan tantu. Misalnya kayak wiridan, jadi apa ya? Jadi misalnya ketemu konco kawal lagi, jual lagi ketok kon. Jadi orang kudu mureng-mureng, suwira ketemu konco, ketemu jual lagi ketok, jauh kon. Repot sama pantura, jadi pisuan orang mesti benci. Ada sahabat berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bojo mati, di anak mati, sing ngutangi nageh, tangga ora percaya, nyai gagal. Karena kalau minta sabar yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu tidak kuat. Padahal kesannya religius, minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Karena sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi itu efeknya itu udah
Tidak baik ya, wa maksuruhu afdal. Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya itu aja ya, aman ya, apa? Aman. Doa sabu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal madzhab tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i wajah wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak salat iku wajahe gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo madzhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madzhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahe ketok. Dan itu nganggo madzhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia termasuk Imam Suyuti nafsiri ilama dhuhara minda wa huwa al-wajhu wal kafan apa wa huwa al-wajhu wal kafan fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Misalnya secara psikologis ini perlu keluar tarakan. Mulane bahasa budak, bahasa abdun ini dalam kasta ilmu hakikat. Dan itu bahasa paling mujarab nggo nglawan makhluk sing jenenge setan. Mulane mengke ayat ini ditutup inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wong sing berhasil dadi kawulaku ngendikane Allah. Iku ora bakal setan iso nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun subhanalladzi asra bi abdi. Ning kene surat Iqra iki disebut ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing sayyidul awalin wal akhirin itu diistilahno bahasa napa? Abdu. Kowe dadi Nabi Dawud itu gampang sugih selire akeh. Dadi Nabi Sulaiman gampang sugih selire akeh. Sayyidina Umar paling pinter ngadepi setan. Carane ngene, kodrate manusa udah diakoni. Misale ngene, wong rawa ngayu kan syahwat, dia birahi. Syahwat itu kan cara teori rawan zina. Ana sahabat takok, "Ya Amirul Mukminin, ketika saya melihat orang cantik itu kan syahwat. Apa cara jenengan tuh syahwat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan? Apa biar begitu tetap napa? Syahwat." Jawab Umar, "Kuwi wong goblok. Ya ben tetep syahwat. Sing haram kan zina, syahwat kan gak haram." Lah maksudnya sebuti ya Amirul Mukminin, lah anak kira syahwat itu ora ditulis ganjaran ninggal zina. Ora iso wong misale ganjar sampean. Orang ini orang baik karena ndak pernah zina sama kambing sama ayam. Lah mestinya cara ngadepi setan ngoten, misale kowe syahwat mbek wong wedok birahi. Kowe mestine ngomong ngene mbek setan. Setan untungnya aku syahwat, dadi sekali gak zina kan ganjaran. Karena ndak mungkin kita digajar pangeran mergo gak zina mbek pitik mbek kebo, mergo ora ono syahwat. Artinya perangkat syahwat itu awal dari kita diganjar. Kalau kamu ahli konflik tulis saja konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo tulis saja ahli perjodohan. Supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa bukan dalam konteks sombong karena kebutuhan umat yang ingin tatap bu'u asari Rasulullah, mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi, yaitu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat ini punya problem banyak dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak, santri itu banyak keluar dari pondok tapi karena miskin, sudah dari mbahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama humul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, yang sebetulnya ada alim juga. Jadi orang-orang dosa elek kayak medit. Ancamannya nganti. Piye mbok terusno meditem, tak pateni, tak genti makhluk sing ora kowe. Ya stabdil koman. Wae terjemahane tak genti wong sing ora kowe. Aduh. Larene yo medite ya Allah. Aduh. Matane wong tenan wis. Mulane kula setuju. Bapak Rian didik kula senengane wis paling dididik kula. Kula nak didik anak kula tasbihan Hasan, didik anak-anak kula. Umpama bapak alimnya seperti ini. Terus bagi wong melarat itu gunane apa? Tapi nak sedekah kan roh gunane. Duit kan roh gunane. Nak ikhya gunane apa kanggo wong melarat?
Jadi wong kudu lomo karena lomo itu ganjaran paling wong gampang kerasan. Kata bapak, urip iku padha wae, ngadepi kanca mbek musuh padha wae. Malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Mu'adzab Imam Nawawi. Itu Imam Syafi'i nak ngendikan gini. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Kaya Pak Rosid itu apian mbak aku. Ngerti sarang sowan mampir, gayane apian, jebule nyancang. Awas nak teko ning Demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu? Sing biasa utang kowe lho. Kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nak ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh? Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Kula niku zaman dhisik Joko. Cek Joko ya Joko tenan. Maksudnya iku ya isih roh apa? Nanti ketemu tiyang teng Angket, teng daerah Sidoarjo. Jan ning Angket. Tiyang Cina. Roh kula langsung diampirno, dihormati wis pol. Pancen nggih pertama ketemu. Tenggene perumahan elit. Ya dene ngomong. Anda ini beda sama orang-orang itu beda. Suatu saat Anda ini jadi orang besar, batinku. Tapi aku rapati kaget orang bener rodene. Lah padha-padha bener mbahku di bagus ngomong ngono batinku. Jadi aku ora kok. Ya maksudnya aku mboten gumun. Biasa. Mulai Mbak Fatimah zaman Sugeng terus abe bapak Mbah Sam mulai riyen jen ben ya sampeyan pinter butuh kuwi iki. Dadi kula rapati kaget. Cuma kula kok ya kok ngerti ya wong ibadah. Tapi aku ya santai, kula ora kiye seneng dhuwit biasa wae. Kalau kula sine dhewe anggap prospek yo. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Eling-eling santri sing khusuk-khusuk. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij itu darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa gedhe. Mergo dosa bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuk wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya darani salah, Muawiyah ya darani salah. Ya kaya wong saiki. PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau klunak-klunak ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur ya Rahman ya Rahim. Ya Syafi ishfina shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi 'allamana ya wa fil i'timad 'alaika ya wa istishfa bika ya Allah. Fa bi haqqi jahi 'indaka ya wa atibil ba'sa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma anta syafi ishfina shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ya wa anta syafi ishfina shifaan la yughadiru saqaman. Wasfi mardona ya Allah wa tayu mardona innaka anta syafi azibil ba'sa rabban nas innaka anta syafi ya Allah. Allahumma ya Allah la narju siwaka wa anta rojauna ya Allah wa anna lan nahlika wa anta ma'ana wa anta rojauna ya Allah faj'alna ya Allah wa ahla Indonesia salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah. Allahumma ya ilahana ya wa ij'alna min ibadika syakirin min ibadika sholihin wa min ibadika alladhina ya Allah ma syafi ardika haunan ya Allah na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar ya Allah ya Allah ya haqqu ya mubin ij'alna ya Allah salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Bojomu meteng, bapake lagi mangkel, susah yang itu. Meteng lara kabeh, elingi turunane makhluk sing digedhingi. Ha iki amit-amit tenan lho. Mangkel lho, bareng lahir guyune persis kowe. Langsung kowe persis bapak kowe iki pole. Kula kan sering diceritani ibu-ibu sing pegatan, Mas.
Ambek anake rapati sayang, tak takok lho kowe ambek anak gak persis bapak iku. Wong pegatan ya. Pegatan, anak iku melok mboke. Lah raine mirip bapak. Iku sial-siali anak, Mas. Kon nak roh ya sayang ora sida gimana mergo mangkel apa? Ele bapak. Lah guyune pola iku mirip. Kok juga dadi anak sing ngono iku. Lah anak iku pegatan tapi anake cek mirip ibuke cek enak ya, Mas. Anake delok iku cek, untung ora kok bapakmu cek ngudange iku cek kepenak. Cek iki sakake Mas. Tuku bal-balan mbek ibuke tak takok iku anak kok mirip bapak iku. Kulo nek eling anakku ya sayang nek eling raine kok bapak. Lah kok aja geman dadi bapak sing ngono iku. Marisno sial niku aja. Wong sing maca iki ra ngarah kena bala. Dijazah ini ceritanya Sayyid Muhammad tentang kitab Sayyid Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masayu hafizana bi ma sha Allah kana ma lam yasa lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Ha balani ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim ma sha Allah kana ma lam yasa lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil azim. Terus alamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Terus Allahumma na'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabatin anta akhidun binasyid ya narofi ala siratim. Santri sing dijazah iki ya rada kurang ajar. Mbok santri bawa ngapa wis pokoke bangsa ngono iku. Tapi pangeran yo ya apian tenan. Kanjeng Nabi bareng sahabat didhawuhi Nabi nangis kabeh, Nabi diseneni pangeran. Mat, ojo geman ke mutus sasana kawulaku. Sing guyu ben guyu. Wong iku ra nabi ra roh koyo kowe, bukan koyo kowe yo keben bengak-bengok ngono. Lah iku ilmuku, lah iku ilmu. Ana kowe aja koyo aku. Wis aku yo rasa koyo kowe, wis ngene salami ngono ae. Pangeran dadi pangeran delok kowe setiap menit, setiap detik. Mikir nasibem sakake kowe dikai mangan, dikai ngombe. Kowe mikir BPKB. Dadi ora sambung. Ora isin dadi kawulane Allah, ora mikir Allah tapi mikir napa? BPKB. Ya semua pangeran saya tiba, jadi ora sabar bledek ya do urip. Saya ini kata orang banyak itu punya fan banyak. Sebetulnya ini korban orang banyak. Karena ngaji Quran itu sulit, mereka nggak mau ngaji. Pasrah sama Pak Kures, pasrah sama Gus Bak, terima mateng. Jadi ini kenakalannya muhibbin. Dulu korban seperti ini juga Rasulullah SAW. Itu kalau sahabat ingin masuk surga, itu ya gak suka ngamal yang berat-berat juga gak suka. Minta saja ke Rasulullah, ya Rasulullah saya minta satu hal. Apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta supaya jadi teman engkau di apa? Surga. Tapi yang jelas Nabi tidak jawab secara gratisan. Nabi ngendikan fa'inni ala nafsika fi kasratis sujud. Kamu membantu saya, kamu harus memperbanyak apa? Sujud. Jadi kalau ada kiai dimintai saya ingin di surga sama engkau kiai, itu enggak boleh gratisan, harus fa'inni ala nafsika fi kasratis sujud. Tapi saya ini punya ajaran yang sebetulnya agak sesat tapi masuk akal. Ini saya mohon karena saya memang punya bapak seneng guyon, punya Mbah Mun kiai saya juga seneng guyon. Karena beliau katanya gini, nak kiai ra guyon kok dianggap gak bahagia aja. Sakit panitia dikira kurang sangu gitu katanya. Sehingga ajarannya beliau memang sementara orang Islam itu pokoknya guyon ketok bahagia dengan Islamnya, bahagia dengan Tuhannya, bahagia dengan nabinya. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika walyafrah. Yang surat Yasin Nabi ingin diperdebatkan. Sitok darani bid'ah, sitok darani jimat. Aduh, bodoh deh. Ini bodoh atau ngaji ini kecangkeman. Kok ngaji? Yasin wisine opo, materi ilmiah opo. Ini mau Quran ibadah, mikir Quran ibadah, ngaji ibadah. Debat itu mari tukaran. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Kemudian debat Quran, al-miraq fil Quran kufur. Nabi zaman Sugeng ngendikan memperdebatkan Quran itu kufur. Meskipun tidak kufur dengan arti keluar dari Islam, tapi itu kriminal besar. Quran kok karena sudah kalau ada orang mencintai Quran lewat bacanya secara tartil itu ya baik. Ada yang mencintai lewat mengkaji maknanya ya baik. Ada yang mencintai lewat percaya berkahnya juga baik. Nyatane padha ora senenge Quran atau deres sampean kritik-kritikan. Mana? Lan kula ngerti kritik.
Maca Yasin hukume piye? Waca sik, engko bariku lagi ngukumi jebule ora iso maca. Aina Ali masyhur, ora apal hadis sahih. Aina Ali ning ndi? Pas iku Sayyidina Ali mboten teng mriku mergo gerah. Mripate armat ku belen. Wis pokoke armat. Aina Ali ndi? Niku sakit Nabi tesih teng Kubah teng ngene tenda. Celuk aja. Barang celuk terus mbek Nabi disebul. Mulane nyuwuk yo ana sanate asli. Cuma nyuwuke Nabi mesti mandi kowe nyuwuke modus. Sak sanate ono. Mulane wong kok ngaramno dukun nyuwuk yo kliru. Nabi yo tau nyuwuk sinten Sayyidina. Cuma masalahe Nabi nyuwuke mesti mandi nek kowe modus. Lah iku semari fitnah kan iki. Jadi nek anane ono, nek bangsa ono yo ono. Tapi ibune Nabi mandi nek itu memari penyakit. Mbok yo wong mikir kias ma'al farik nek usul fikih apa kias? Ma'al farik. Kias itu ma'al jami', kias kok ma'al farik. Wes akhirnya ali teko. Ditungani Nabi terus mari. Itu siapa ya Rasulullah yang masuk surga kalbaril khotib? Hum alladzina la yastarikun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing uripe ora tau berkhayal, ora tau ambisi, ora tau ngene-ngene, pokoke uripe ku pasrah. Ya karena itu alamat itu ali mau hum alladzina itu kok golek dhewe hadise. Nah golek hadise gampang lakoni ini sing masalah. Ya tapi apapun itu kowe ora usah berpikir mlebu neraka, mlebu swarga kowe angel ora usah mikir ngono. Engko kangelan tenan. Pokoke ya Allah kula mlebu swarga sing gampang. Donga sesuk gampang dhewe. Prosesnya mati sik. Paham gitu terus kula suwun nggih mbek hubungan mbek pangeran sing nyaman. Piye-piye neraka iku wae pangeran, senajan to dasate ngono iku diatur pangeran. Nek pangeran ngersakno gampang ngliwati nggih napa? Nggih napa? Gampang. Wong kula nate diceritani pernah misanani Mbah Mun. Kula nate Gus ditiliki Mbah Mun mboten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus mriyang. Karena khotib tuh harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus lara terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun Basahal niku nak Jumatan teng mburi. Basahal niku kalau Jumatan itu sudah komat gelar beliau keluar dari mobil serenane niku. Miyos terus salat terus kondur. Kula dulu janggal iki wong alim alama nak salat kok mburi. Ternyata itu enggak ingin jadi problem bagi khotib. Jenengan iso bayangno khutbah teng ngarepe Mbah Mus terus kula munggah ngeten nyekel tongkat usikum wa nafsi fi taqwa. Saya pernah ke Palestina. Itu banyak ulama Mesir yang mengharamkan orang datang ke Yerusalem, ke Masjid Aqsa. Karena mau tidak mau harus dapat visa Israel, berarti ngaku eksistensi Israel. Karena dianggap mengaku eksistensi Israel, maka hukumnya haram. Tapi saya pernah ketemu Imam Masjid Aqsa. Beliau bilang begini, Pak Bahak, kalau orang Islam dari seluruh dunia tidak datang ke kami, maka eksistensi kami dianggap diabaikan oleh komunitas internasional. Dan itu dengan mudahnya Israel mencampur kita. Sehingga separuh ulama Mesir juga mewajibkan yang mampu harus ke sana. Dengan cara itu, Aqsa aman karena masih diperhatikan ulama atau komunitas internasional. Yang satu cara pandang ke sana berarti ngaku eksistensi Israel karena ada visa Israel. Yang satu bilang harus ke sana, dengan itu eksistensi Masjid Aqsa terjaga karena masih diperhatikan ulama atau komunitas Jadi di mana-mana khilaf itu ya seperti ini. Ketika kita benar-benar sujud dengan makna yang sebenarnya, maka sholat ini benar-benar nanti tanha anil fahsya'i wal munkar. Apalagi kalau sujud kita sampai nganggep itu nikmat terbaik. Saya berkali-kali bilang, suatu saat ketika kita di akhirat dan kehidupan kita difilmkan ulang oleh Allah Ta'ala, disuting ulang oleh Allah Ta'ala, dan kita menyaksikan mungkin kita sedang di kafe, mungkin kita sedang guyon, sedang tidur, sedang sepak bola. Pasti paling kita tidak malu ketika itu diulang ketika kita sujud. Sehingga cerita-cerita di mahsyar, cerita-cerita orang ditahan di mahsyar, itu kata Rasulullah SAW, ketika umatku ada yang banyak masuk neraka, itu yang enggak dimakan oleh api neraka itu adalah tempat-tempat sujud. Wa innan nara lam takul athar sujud. Api tidak akan membakar fisik atau anggota tubuh yang dulu di dunia dipakai sujud.
Kula nu ndek kanca tukang jaga kuburan niku ndekne apal. Nak 2 jam Gus iku wong bener kangen wali. Tapi nak sedina iku utange sakmene, nak 4 dina sakmene iku nganti wapal. Dadi akhire kuburan kok nganti sekian dina iku. Nak iku potongan diusir bojo, potongan diutangi, potongan nganti apal ya. Lho lucune bareng tak survei bener. Lan kula seneng nek ana makam wali ditunggoni kiai-kiai syariat kados teng mriki. Mergo wong-wong bingung rapati di ruang. Nek sing wali-wali sing ora pati dijaga syariat iku waduh. Macam-macam wis. Jadi bingung ya penting. Ya dadi sing seneng wali tenan syariat iku mesti sedih lu. Kaya bar ziarah eling santrine, nek sing di pekerjaan eling peker. Tidak wong bingung. Akhlak itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang rayu lelaki hidung belang itu semuanya tukang senyum. Kadang ustazah sering merengut karena kurang bisyarah atau apa tidak tahu. Nah, nanti kalau senyum itu ibadah berarti mereka lebih sering ibadah karena sering senyum. Itu kalau sampean maling tidak konangan lapor ke pimpinan mesti dianggap wah kamu bagus karena maling tidak konangan. Tapi ya bagus dalam konteks maling. Kamu judi kemudian kalah, kamu bayarkan sama yang menang, kamu ya dipuji pejudi yang baik karena berkomitmen. Nah kita tidak pernah tahu sebetulnya kata baik itu harus berbasis syariat. Sehingga kita tidak pernah muji senyum itu baik, berkomitmen itu baik kecuali ba'da'an wa faqadzalika kullu syariat Rasul. Setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala gitu. Nabi jawabannya ya enteng, alai salawaduha fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Wong ora melok ge kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing go trompet ngalor gitu. Kowe ora ngerti kok. Padahal dia kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku ora. Nah, yang pertanyaan pertama tadi tentang apa? Yang banyaknya ini penceramah-penceramah. Menceramah. Itu agak provokatif. Beda itu ada dua, beda karena bodoh. Nah, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh. Ada beda karena rumus ilmu. Itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini. Saya kiai yang lama di kota. Saya akan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai. Udahlah kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, gak usah tanya, gak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tonggo takok badhe teng pundi mau kemana itu ganggu privasi. Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muqtadul hal. Memang kondisinya berbeda. Saya sampai sekarang itu ya biasa ngedusi anak saya, jalan-jalan sama anak saya supaya utang jasanya anak itu sama orang tuanya. Istri saya itu keluarga Sidogiri. Itu saya pernah bilang
Kalau anak saya minta uang jajan, meskipun saya tidur agar dibangunin oleh anak saya. Kata istri saya kan, yaitu nanti melatih tidak sopan. Tapi artinya saya beri penjelasan secara ilmiah. Yang wajib jajan anak itu orang tuanya, jangan sampai ganggu mbak-mbak atau kangkang. Sehingga korbannya ya harus saya, bukan orang lain. Jadi kita harus kadang-kadang lebih bicara ilmu ketimbang akhlak. Apa artinya anak kita berakhlak sama orang tua, tapi anak kita pas mau jajan ngel-ngel orang lain. Nah, hal-hal seperti itu supaya apa? Anak kita punya kenangan, saya bisa jajan karena bapak saya bisa jajan karena dituruti bapak saya. Tapi kalau kenangannya sama tetangga, dan kebetulan tetangga kita misalnya kurang baik, maka nurutnya sama tetangga yang kurang baik ini dipegang al-insan abdul ihsan, sehingga kita bisa ngelola gimana orang-orang baik. Rabi kurang pegatan, pas akad terus dia ngomong at-tolaku marrotan faimsakum bi ma'ruf. Dadi rabi ku nak ngakatno iku wis cangkem elek asline. Lah wong isi akatan kok jong kowe tak rabekno ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Wizawi juga alama amaraka wa bi min imsakim bi ma'ruf au tasrihim. Jajal terjemah. Jong kowe tak rabekno, pilihane mau loro, nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho ngene kuwi yang muni kobil tuh. Oke ngono lah. Oke ngono lah. Mulane Mbah Mun ora kres. Dan ketika Allah nyifati bumi wal ardi dzatis sada, sadun maknane pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah, dzatis sad, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qur'annya dijelaskan gitu. Wa fil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari kit'ah, dari potongan. Nah, kit'ah itu jamaknya kitok. Terus disebut mutajawirat, saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukhalatoh, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya mujawarah. Quran itu bilang wafil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ini karakternya, per kit'ah, per potongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya nggak usah takut kiamat. Memang rencana Tuhan mau dihancurin. Amin barokah wong. Jelas ya. Idza mata rajulu min ahlil jannah istahyawahu ayu adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shollah. Tapi mau lho syaratnya mayit. Mulane ana mayit takut sih. Wali ta ora iki? Nah ora ya kober teko ora ya wis kok. Lah kowe dhewe apa wali kok gegermu ngono. Tapi nak wali sing kabundut kowe kudu cepet melok nglayani. Mergo apa? Istahyawahu ayu adiba man hamalahu wa man shollah. Jadi jika seorang lelaki min ahli jannah meninggal zamane wali, Allah itu sungkan atau malu akan menyiksa sing membawa jenazahnya, yang ngikuti jenazahnya dan yang mensolatinya. Jadi barokah hormat wali. Lane dawuh Kanjeng Nabi, api-api wong adalah lelaki sing dadekno wong sing ngiring jenazah iku disepuro. Mergo Allah ngregani mayit. Dadi latih syukur. Kula teng omah kula mriku teng kantor termasuk di antara sing kula figuran ayat balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Kae nek wis wani nyembah Allah, ya kudu wani syukur. Lha nglonte kepayon ya syukur. Dompet nyolong ora konangan, syukur. Kowe nyembah Allah sujud ora syukur. Bocah kok gedhe ngono. Mulane akeh wong tukang wiridan ra dadi wali-wali kuwi. Salate suwengi tapi jek ngelus kare wangi ngene gak mlebu swarga. Berarti dekne kecewa mbek sujud. Wong nyujudi zat sing pantes disujudi kok kecewa. Mau perkara ora mesti mlebu. Bocah kok eleke ngono. Tak gobloke. Wis gobloke. Lho kula nggih ngalami was-was ngoten, kula nggih bolak-balik misale sujud bar sujud kok narat tampa pangeran mesti tak ra tampa Allah. Malah seneng ora ditampa. Sujudne pangeran wis adone jenenge kawula ya adone sujud. Tampa barang gak penting. Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abu Hasan Asadili ngendikan, sudahlah kafal amilina jazaan an radhiyakalaka ahlan, sudah ditegir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting. Itu madzhab Abu Hasan apa? Asadili. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. Madzhab Said Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Sehingga sedekah Rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul anbiya.
Ini penting saya utarakan karena khazanah kita biar tetap kaya. Makanya masyhur dalam Manaqibul Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu orang yang luar biasa, pengarang Ihya. Saya punya banyak karangan beliau, Al-Arba'in Al-Usul. Tapi yang paling saya cintai tentu Ihya, kitab Mustasfa, kitab Qawaid Fikih itu Usulul Fikih. Kata Imam Ghazali, jika nggak ada kenikmatan yang Anda punyai, kamu datang ke kuburan dan kamu bilang begini, kenikmatan kembali ke dunia adalah kenikmatan yang diinginkan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja, Namrud, semuanya, bahkan orang-orang soleh sekalipun, kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa? Ingin kembali hidup untuk membenahi kesalahannya zaman hidup. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Maknanya apa? Kita punya kenikmatan yang luar biasa karena kenikmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati mulai dulu sampai sekarang. Apapun masalah hidup Anda ini punya kenikmatan yang nggak tertandingi, yaitu namanya hidup. Barokahnya hidup itu kita bisa tobat. Setidaknya ingin tobat. Kalau nggak bisa tobat, ingin tobat. Ketika Anda jalan-jalan ngantar penumpang, itu harus sering muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya bacakan ayatnya, at-taibunal abidunal hamidun. Orang baik itu yang tobat, yang ahli ibadah. Di antara definisinya itu as-saihun, yang sering jalan-jalan. Siyaka itu jalan-jalan. Jadi orang paling bejo sak dunia itu sampai harus jalan-jalan, ibadah, dapat uang. Tapi syaratnya ibadah. Sekali tidak ibadah, dapatnya masalah kan? Jadi kekayaan rohani itu dimulai dari mana? Dimulai dari taat. Cara berpikir itu taat, bukan maksiat. Sekali Anda cara berpikir maksiat, maka adanya hanya penyesalan. Semakin pengalaman di luar, semakin penyesalan. Karena di luar sana banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari Anda. Tapi sekali Anda taat, kamu akan mensyukuri apa yang Anda miliki dan tidak pernah ingin sama yang dimiliki orang lain. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid ra ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Tapi Allah niku pirsa, watak manusa niku susah kalau berpikir untuk menguntungkan orang lain. Kira usah sok-sokan ikhlas. Allah jelas ngendikan wa ukhdiratil anfusus syuh. Jiwa manusia itu pasti kikir. Berat kalau menguntungkan orang lain. Nah, misalnya ana wong lomo mbek pacare ora krana lomo mbek pacare, dekne dhewe ku nuruti senenge, ora kok jajal nak lomo tenan mbek cah elek merongos nak gelem. Mboten kan? Kok sampean seneng kiai kadang nuruti seleramu. Kenapa seneng Gus Bak? Gus Bak iku ngajine gampang, soalnya kabeh swarga ora ono neraka. Iku karepmu dhewe. Jadi jarang orang yang demi orang lain itu jarang. Ana wong ziarah Wali Songo, gayane seneng Wali Songo, iku hajate terdaftar kuwatah. Terus Wali Songo dilibatno. Paham ya? Maksudnya duwe hajat kathah, ndekne sadar nek dongane ora mandi, terus ngelibatno Wali Songo. Lah terus dekne ngomel-ngomel, "Mbah tak parani tenan-tenan kok gak mandi, kowe ku sing ngel-ngelo aku kok malah enggak." Tapi nggih sae di Momoro Gunung Kawi, paham nggih? Tapi umpama ora di urusan, nggih boten. Sampeyan duwe akeh, kare lagi apik. Ketoke ya lali wali, aku yakin.
Kalau rumus istiqomah paling mudah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib kita istiqomah baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu baca Yasin itu kebaikan. Sehingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin. Karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan, ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah versi ghairu ahlil ilm, yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu. Sehingga kadang cara berpikir, ya tetap maca Yasin, senajan to makmu wis kejet-kejet. Itu akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis. Jadi demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan ke kebaikan yang lain, kebaikan ke kebaikan yang lain. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan tarafai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarohu ala atiki. Usin lagi ragam pegawai nopo SBB, yang penting semuanya nutupi nopo. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus, dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. Nah itu ngendikan Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Jadi umurnya Nabi Nuh iku 1700 tahun. Jadi Nabi 950 tahun. Nah Nabi Ibrahim jadi umurnya sekitar 300 tahun. Sunate umur 80 tahun. Mulane Nabi riyen umurnya 8 tahun. Terus Kanjeng Nabi Muhammad itu irine waduh nak umure dawa terus ngibadah kaya Nabi Nuh rak ganjarane akeh. Umurku mok 63 tahun. Mulane Kanjeng Nabi terus bareng diceritani wonten abid Bani Israil sujud mbek pangeran 500 tahun. Wae cerita-cerita Nabi riyen nak fala bisafihim alfasanatin illa khamsina ama. Bareng Nabi nganggep ngoten terus Allah nurono niku inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wes amat umatem iku umure ndeklah, tapi tak kei ibadah sing setingkat kaum-kaum dhisik. Ngene iku dikei Lailatul Qadar sing padha karo pinten 83 tahun nggih. 1000 wulan pinten? 83 tahun 4 bulan. Ini anak saya sudah bisa melafadzkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senangi jajan ya jajakno. Senangi mangan enak, kayak mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat. Pertama nyetel tip yo disilai tanggane sing ra salat. Sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem ndekne bar magrib untuk TV haram, dolanan haram. Anaknya trauma. Tua-tua anak nakal, mergo mulai cilik ra tau ngidolakno napa. Bapak. Nah, ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Masyhur Sidina Ali nanti debat dengan orang ateis. Ali,
Kowe jare terkenal sahabat Nabi paling cerdas. Umpama kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sampeyan mati ra ono apa-apa. Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat enggak ada apa-apa. Nah, aku kan enak ning donya, gak tahu salat, gak tahu poso, jadi nanti kalau gak ada apa-apa kan gak masalah. Aku di dunia gak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali. Ingka nama taqulu sidqan atau haqqan takhallasta wa takhallasna. Wa ingka nama aqulu haqqan takhallasna wa ahlakta. Jika yang kamu katakan benar, yang lolos gak hanya kamu, saya pun lolos. Ingka nama taqulu haqqan faqad takhallasta wa takhallasna. Tapi jika yang saya katakan benar, takhallasna wa ahlakta, saya selamat, kowe rusak. Kowe nak maca ayat Quran ketika nerangno ayat-ayat pangeran, kowe eling akhirat, kowe ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kula yo ora seneng ana wong nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sing maksud? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning gade piyambak. Misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin hak eling neraka. Pangeran ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai jari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Makanya masyhur di kalangan ahli hadis ada dawuh Nabi, la takunu imma'atan. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in dzalamuna dzalamna. Kamu jangan jadi orang yang didikte sosial. Kalau orang baik kamu baik, kalau orang buruk kamu ikut buruk. Itu namanya orang yang enggak punya prinsip. Tapi walakin wattinu anfusakum, kata Rasulullah, kuatkan prinsip kamu. Jika manusia baik kamu akan baik, dan manusia ketika buruk kamu pun tetap ingin baik. Nah, dengan demikian itu berarti kebaikan kamu itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama sosial. Sehingga misalnya ada orang birrul walidain, ibunya bawaannya cerewet, mbahnya cerewet, ya tetap baik. Tapi kalau kamu didikte sosial, sekali ibu kamu bawel, males lah ketemu ibu bawel. Nah, ini berarti kamu belum didikte Allah dan Rasul, tapi didikte itu hukum apa? Sosial. Terima kasih sudah menonton.